Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Alice in Borderland. Film ini menceritakan seorang gamer pengangguran yang terjebak dalam permainan kematian yang dimana dalam permainan ini, jika gagal menyelesaikannya akan mati. Jika teman-teman penasaran dengan ceritanya, simak terus sampai akhir, oke? Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita, kita diperkenalkan tokoh utama film ini yang bernama Arisu. Di sini dia sangat sibuk bermain game. Tidak lama kemudian, adiknya datang ke kamarnya dan menyuruh kakaknya itu untuk mencari pekerjaan agar tidak menjadi beban keluarga. Mendengar itu, Arisu tidak menghiraukannya dan adiknya bilang kalau kakaknya hanyalah parasit di keluarga. Lalu adiknya mengusirnya. Pada akhirnya, Arisu pergi meninggalkan rumah. Ketika di luar, Arisu bingung mau pergi kemana. Dia pun mengirimkan pesan ke teman-temannya untuk mengajak bertemu. Sementara itu, temannya yang bernama Kurabe, dia dipecat dari tempat kerjanya. Dan teman satunya lagi yang bernama Chota, dia akan meminta cuti kerja hari ini. Dan akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk bertemu di stasiun Shibuya agar bisa menghilangkan rasa lelah mereka. Mereka pun bertemu dan di sini Kurabe bilang ke Arisu untuk jangan bergaul dengan mereka lagi dan menjalani hidup yang normal. Hal itu dia katakan dikarenakan Arisu berasal dari keluarga yang berada. Namun mendengar itu, Arisu malah melamun dan memandangi setiap orang yang lewat di hadapannya. Kurabe yang melihat itu, dia langsung menghibur Arisu dengan menggendongnya ke tengah jalan. Dan Chota yang ada di sana, dia merekam tingkah konyol teman-temannya itu. Akan tetapi mereka lupa kalau sedang di tengah jalan dan mobil di sana sudah mulai tancap gas. Mereka pun malah membuat jalanan jadi kacau dan polisi yang ada di sana melihat itu langsung mengejar mereka. Mereka pun lari dan bersembunyi ke dalam sebuah toilet. Namun ketika di dalam sana tiba-tiba lampu mati. Arisu mengecek keluar, tapi anehnya tiba-tiba orang pada menghilang. Mereka bertiga memutuskan mengelilingi kota, namun tidak bertemu dengan siapapun, bahkan hingga waktu berganti menjadi malam hari. Saat mereka duduk di jalan, tiba-tiba muncul cahaya dari gedung. Dan di gedung itu tertulis, permainan akan segera dimulai. Mereka pun melihat hal itu, lalu mereka diberi petunjuk untuk diarahkan ke sebuah gedung. Sesampainya di gedung, mereka diberi petunjuk untuk mengambil satu HP. Dan di layar HP itu tertulis, kalau mereka adalah peserta yang akan mengikuti permainan. Tidak lama kemudian muncul seorang wanita. Wanita itu berkata, mereka harus menyelesaikan permainan ini hingga akhir, dan jika tidak mereka akan mati. Wanita itu juga memberitahu kalau mereka juga tidak bisa kabur dari permainan ini. Dia pun membuktikannya dengan melempar kartu namanya milik Chota. Kartu nama itu terkena laser sampai tembus waktu dilempar keluar dari gedung. Tidak lama setelah itu datang lagi seorang gadis SMA. Dan pada layar HP mereka muncul pemberitahuan kalau permainan akan segera dimulai. Permainan ini adalah hidup dan mati. Dan tingkat kesulitannya, kartu 3 keriting. Lalu aturannya ialah, mereka harus membuka pintu yang benar dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan
dan harus bisa keluar dari gedung dalam waktu yang sudah ditentukan itu. Ketika mereka masuk ke sebuah ruangan, mereka dihadapkan dengan dua pintu yang bertuliskan hidup atau mati. Dan di sini Chota masih santai-santai aja sambil merekam ruangan tersebut. Mereka harus memilih mana pintu yang benar sebelum waktu mereka habis. Dan ketika waktu sudah hampir habis, tiba-tiba muncul asap dari bawah lantai. Mereka sesak napas dan karena hal itu mereka jadi panik. Mereka bingung harus memilih pintu yang mana. Lalu gadis SMA yang sudah tidak tahan, dia memilih pintu bertuliskan hidup. Namun pilihannya salah dan dia berakhir mati tertembak laser. Melihat itu mereka pun langsung bergegas masuk ke pintu yang bertuliskan mati. Dan tidak lama setelah itu ruangannya terbakar. Setelah berhasil selamat dari ruangan sebelumnya, kini mereka dibuat kebingungan lagi dengan ruangan baru ini. Mereka disuruh memilih pintu lagi. Mereka pun tidak ada yang berani memilih pintu karena sebelumnya sudah ada korban. Namun pada akhirnya di sini Kurabe memberanikan diri untuk memilih pintu bertuliskan hidup dan untung saja tebakannya benar. Di ruangan berikutnya, kini mereka dihadapkan dengan dua pilihan pintu lagi. Dan di sini suasana sempat tegang. Bahkan Kurabe memukul Arisu yang terlihat sudah menyerah. Namun gara-gara dipukul, Arisu teringat sebuah petunjuk. Waktu mereka pertama kali ke sini, dia melihat 3 mobil di depan gedung. Dan dia juga mengingat denah gedung sebelum masuk ruangan. Arisu pun menyimpulkan dari data ukuran 3 mobil itu dan sebuah denah kalau gedung ini memiliki 9 ruangan dan ada 2 ruangan yang tidak boleh dimasuki. Setelah berhasil memecahkan teka-teki ini, Arisu tidak ragu lagi untuk membuka pintu dan mereka berhasil sampai di ruangan terakhir. Akan tetapi, waktu di ruangan terakhir, Arisu menebak pintu terakhir ada di depan. Namun ternyata pintunya malah ada di samping kanan dan kiri. Arisu pun sempat kebingungan dan waktu terus berjalan. Hingga pada akhirnya, berkat melihat rekaman video milik Chota yang sebelumnya, dia bisa mengetahui mana pintu yang benar. Mereka semua pada akhirnya berhasil keluar. Akan tetapi kakinya Chota terkena api waktu mencoba keluar dari pintu terakhir. Setelah berhasil menyelesaikan permainan, mereka mendapatkan kartu 3 keriting di hadapannya, yang artinya mereka mendapat visa selama 3 hari. Visa di sini ialah waktu hidup mereka dalam permainan ini. Dan jika visa mereka habis, mereka akan mati. Jalan satu-satunya untuk hidup yaitu memenangkan permainan seperti ini. Di sini terungkap, ternyata arti dari kartu adalah tingkat kesulitan dari sebuah permainan. Di sisi lain, ternyata banyak orang yang melakukan permainan ini dan banyak juga yang mati terkena laser karena visanya habis. Singkat cerita, mereka berempat beristirahat di sebuah hotel. Mereka membicarakan tentang bagaimana orang-orang bisa menghilang. Oh iya, nama wanita ini adalah Shibuki. Shibuki bilang, waktu dia bekerja di kantor, tiba-tiba orang menghilang. Sedangkan Arisu dan teman-temannya mereka bilang, kalau orang-orang menghilang waktu mereka sedang berada di toilet. Di sini Chota menyadari sesuatu, yaitu alat-alat elektronik yang memiliki microchip tidak bisa berfungsi dan hanya alat elektronik model lama yang bisa dipakai, contohnya radio. Di sisi Arisu, dia yakin pasti permainan ini dibuat oleh seseorang dan dia menyebutnya sebagai game master. Namun dia masih belum yakin tentang mendapatnya dan dia akan menemukan game master dengan cara mengikuti permainannya. Malam harinya, Kurabe mengajak Arisu untuk bermain dalam permainan dengan alasan mereka di sana sambil mencari informasi sekaligus menunggu Chota sembuh. Di tempat lain, kita ditunjukkan dengan seorang gadis yang bernama Usagi. Dia menuju ke tempat permainan dan seperti biasa, para pemain mengambil sebuah HP di sana. Tidak lama kemudian, Arisu dan Kurabe juga mendatangi permainan itu. Dan ternyata peserta dalam permainan ini lumayan banyak. Tidak lama setelah itu, mereka mendapat pemberitahuan dari layar HP tentang penjelasan kartu dan permainan yang akan mereka lakukan. Yang pertama, kartu keriting adalah permainan kecerdasan. Kartu wajik adalah permainan tim. Kartu sekop, permainan fisik. Dan kartu hati, permainan perasaan. Dikarenakan yang ada di permainan ini adalah pengkhianatan. Di permainan yang akan mereka lakukan hari ini adalah kartu skop atau permainan fisik, di mana peraturan permainannya adalah mereka harus bersembunyi dari si pengejar, yang artinya akan ada orang yang mengejar mereka, dan jika tertangkap akan mati.
Dalam permainan ini mereka harus menemukan zona aman sebelum waktu habis. Dan jika waktu habis, bom dalam gedung ini akan otomatis meledak. Pada akhirnya permainan dimulai. Para peserta mulai menyebar untuk mencari pintu yang merupakan zona aman. Dan di sini ada peserta yang terlihat tenang dalam permainan hidup dan mati ini. Dia bernama Chixia. Dan sepertinya Chixia sangat cerdas dan sudah berpengalaman dalam permainan hidup dan mati. Di sisi Arisu dan Kurabe, mereka mencari ruangan zona aman dan tidak sengaja bertemu dengan pemain lain yang sudah tewas. Dan ketika mengintip, muncul si pengejar dengan memakai topeng dan juga membawa senjata api. Mereka pun dikejar, untungnya mereka berhasil lolos. Namun banyak peserta lain yang mati dibunuh oleh si pengejar. Arisu dari kejauhan dia berteriak untuk memberitahu lokasi si pengejar pada peserta lainnya agar mereka semua selamat. Namun hanya Usagi yang mengerti maksud dari Arisu. Usagi ini dia memiliki keahlian memanjat dan berkat Arisu, Usagi berhasil kabur dari si pengejar. Tidak lama setelah itu muncul orang yang terlihat kuat ingin bekerja sama dengannya. Dia bernama Aguni. Aguni mengajak Kurabe untuk mengalahkan si pengejar dan dia menyuruh Arisu untuk menemukan pintu zona aman. Ketika sedang mencari zona aman, Arisu terus berpikir dan menemukan sebuah petunjuk di mana waktu tadi ada ruangan yang dilindungi oleh si pengejar. Itu terbukti si pengejar menembaki orang yang dia selamatkan meski jaraknya jauh. Oleh karena itu Arisu berpikir kalau ruangan itu adalah zona aman. Dan benar saja, Arisu dapat membuka pintu ruangan itu. Namun bukan hanya dia yang menyadarinya, ternyata Chixia juga mengetahui itu sejak awal. Di tempat lain, Kurabe, Aguni, dan satu temannya Aguni mencoba menjebak si pengejar. Rencananya, salah satu teman Aguni akan memancing si pengejar agar ke tempat mereka berada. Namun, waktu si pengejar sudah terpancing, Aguni membiarkannya saja menjadi umpan, bahkan sampai dia mati ditembak oleh si pengejar. Ketika si pengejar mengisi peluru, Kurabe langsung menyerang si pengejar itu. Sedangkan Aguni dia membantu dengan melemparkan sebuah tabung gas. Mereka pun pada akhirnya berkelahi dengan sengit. Dan akhirnya si pengejar dapat mereka habisi. Kembali ke Arisu, dia masuk ke ruangan itu bersama Chixia. Dan tanpa diduga, ternyata ada si pengejar lain yang sudah menunggu di tempat itu. Dan ternyata ada dua pengejar dalam permainan ini. Mereka diserang, untungnya mereka berhasil menghindar. Arisu berhasil masuk ke dalam pintu yang ada zona aman di dalamnya. Sedangkan Chixia, dia melarikan diri keluar. Di dalam ruangan zona aman ada dua tombol yang akan menghentikan permainan ini. Namun dia butuh satu orang lagi untuk menekan tombol bersamaan. Dan gawatnya waktu sudah hampir habis. Selain itu, pintu yang dia kunci berhasil dibuka oleh si pengejar. Arisu pun berteriak dengan sangat kencang agar siapapun datang ke tempatnya. Dan terjadilah pertarungan antara Arisu dan si pengejar. Lalu dari luar jendela, Usagi datang menolong Arisu. Setelah itu mereka menekan tombol secara bersamaan. Permainan pun berakhir dan pada akhirnya mereka selamat. Namun secara tak terduga ternyata si pengejar juga seorang pemain yang bertugas untuk membunuh pemain lainnya. Namun pada akhirnya dia mati karena sudah kalah. Di sisi lain, Kurabe menemukan sebuah walkie-talkie dari orang yang tewas tadi. Dan dari alat itu berbicara untuk menyuruhnya kembali ke pantai. Kurabe yang mendengar itu, dia bingung dan penasaran sebenarnya ada apa ini. Oke, sekian pembahasan video kali ini. Dan saya memutuskan, apapun yang terjadi, akan membahasnya sampai part terakhir. Karena filmnya seru. Oke, saya pamit dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Di part selanjutnya. See you!